Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan proses pembelajaran walaupun kita laksanakan dengan daring atau dengan jarak jauh. Anak-anakku semua, saya ucapkan selamat pada kalian karena telah berada pada jenjang terakhir, yaitu kalian sudah masuk ke kelas 9. Semoga kalian bisa menjadi teladan buat adik-adik kalian, menjadi lebih bersemangat lagi. Ibu tidak usah kenalan lagi ya, tentunya kalian masih hafal ya nama ibu. Untuk itu, anak-anak kita masuk ke pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan mempelajari materi yang sama seperti pertemuan kemarin. Nah, Ibu akan menjelaskan kembali mengenai bab 1, yaitu dinamika penerapan atau perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, Ibu akan mengulas bagian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ada dua, yaitu hakikat dan dinamika penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. Kalian, Ibu mohon membuka LKS atau pelajari LKS dan buku paketnya. Masuk ke bagian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ada dua hal yang paling penting untuk mempelajari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan kedua, dinamika penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. Kalian harus tahu nih, hal tersebut karena apa? Karena Pancasila itulah dasar dan pedoman negara Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sekarang masuk ke bagian hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, ini nih yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila pertama kali diperdengarkan pada sidang pertama BPUPKI 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon dasar negara Indonesia yang diberi nama Pancasila. Pancasila mempunyai arti 5 dasar. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia atas usulan temannya yang merupakan seorang ahli bahasa. Oleh karena itu, Pancasila dikatakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, Pancasila sebagai dasar negara secara resmi disahkan pada 18 Agustus 1949 bersamaan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan dasar negara serta norma untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan asas kerohanian yang meliputi suasana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila wajib dilaksanakan secara utuh dan konsekuen agar dapat mencapai cita-cita bangsa yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, seperti itu. Nah, ini nih selanjutnya yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa yaitu suatu pandangan menyeluruh tentang hakikat, asal, nilai, tujuan, dan arti khusus manusia dan kehidupannya, serta mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dapat didefinisikan. Yang pertama, A. Kerangka acuan membentuk karakter. Dan yang kedua, B. Petunjuk dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa. Yang C. Petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam segala bidang kegiatan dan aktivitas hidup manusia. Selanjutnya yang D, arahan bagi warga dalam melihat dan
memanfaatkan potensi alam Indonesia. Dan yang kelima, pedoman bagi bangsa Indonesia dalam membangun diri sendiri dan menjalin hubungan dengan bangsa lain. Itulah makna Pancasila sebagai dasar sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, untuk selanjutnya masuk ke dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. Ini nih, penerapan Pancasila pada masa kemerdekaan itu pada tahun 1945 sampai 1959. Selanjutnya yang kedua, penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, yaitu pada tahun 1999 sampai 1966. Yang ketiga itu penerapan Pancasila pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Nah, yang terakhir penerapan Pancasila pada masa pada masa reformasi. Nah, ini pada masa reformasi sampai sekarang. Pada masa reformasi itu tahun 1998 sampai sekarang ini nih. Kita ini berada pada masa reformasi seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1999. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 merupakan tonggak awal langkah bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang merdeka dan berdaulat pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1959 ini. Pancasila mendapat banyak tantangan berbagai pihak. Jadi pada tahun ini kita masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya terdapat upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan PKI. Nah, PKI, Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, pemberontakan DITII di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Selanjutnya yang ketiga, itu ada APRA atau Angkatan Peran Ratu Adil. Yang keempat, PRRI. Dan yang kelima, pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Selanjutnya, penerapan Pancasila pada periode 1950 ini sampai 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Salah satunya potensi awal kemerdekaan ini adalah memilih atau pemilihan umum pertama kali di Indonesia. Selanjutnya, ini pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966, sebagai pihak menyebutkan masa Orde Lama ini pada tahun 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin pada masa ini. Demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana amanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Nah, selanjutnya pada masa Orde Lama terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965. Nah, PKI ini berusaha membuat kekuasaan disertai pembunuhan 6 peristiwa dan seorang ajudin jenderal Nasution. Jadi, anak-anakku, kalian lihat, ini adalah
monumen kesatuan manusia di mana ada 7 pahlawan kita. Pahlawan apa? Pahlawan pahlawan revolusi yang dibunuh oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, selanjutnya ada isi tritura. Ini ada isi tritura adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga. Nah, yang selanjutnya pada masa penerapan Pancasila pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Nah, ini masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Seperti itu. Nah, ini nih, masa Orde Baru ini tahun 1966 sampai 1998 ada beberapa penyelewengan. Salah satunya, nah ini, korupsi. Selanjutnya yang terakhir pada masa reformasi. Nah, ini nih, pada masa reformasi kan tahun 1998 sampai sekarang ini nih yang kita hadapi nih. Nah, pada masa reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi, dan pada awal masa ini kemunduran penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menurut turunnya Presiden Soeharto. Lengsernya Soeharto digantikan oleh Habibie. Setelah Habibie ada Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Selanjutnya Megawati dan SBY. Untuk saat ini kita ini dipimpin oleh Bapak Jokowi ya sampai sekarang ini. Pada masa reformasi ini pemerintah pemerintah itu berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk penerapan perilaku masyarakat Indonesia dalam sehari-hari, seperti itu. Terima kasih kesempatan pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.